Kami bersyukur Tuhan, buat cinta, buat kasih dan hadirat-Mu. Mari tembusi setiap kami, buat kami menangkap dan menjadi pelaku. Biar firman-Mu mengerjakan yang paling dalam. Biar hidup kami diubahkan, keluarga, pelayanan, semuanya berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Berbicara Roh Kudus, peluk setiap kami. Kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi. Karena cuma Engkau jawaban, cuma Engkau segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, tema hari ini adalah kunci menjadi besar dan berhasil. Saudara, biar setiap kita, boleh diturunkan dikit, terlalu bergema. Saudara, biar setiap kita makin hari makin tinggal di dalam Tuhan. Dan kita percaya Tuhan percayakan banyak hal. Tuhan berikan kita kesempatan banyak hal. Dan biar itu tidak kita sia-siakan. Dan kita menjadi kuat, menjadi besar dan menjadi berhasil. Nah, mari kuncinya apa? Mari kita lihat. Saudara, yang pertama adalah kita butuh hikmah. Saudara, dan kita butuh menguasai ini, saudara. Saudara, ada 5 hal. Yang pertama adalah skill in war, saudara. Saudara harus punya skill, saudara ya, di dalam peperangan. Saudara, yang kedua, saudara harus punya skill di dalam keahlian bekerja. Saudara, yang ketiga, untuk menjadi besar, saudara harus punya skill to compare, membedakan. Saudara, yang keempat adalah untuk menciptakan. Yang kelima, untuk saudara di atas rata-rata, melampaui yang biasa, saudara. Nah, kita mau mulai pelan-pelan ya. Saudara, yang pertama, hidup ini adalah peperangan, saudara. Saudara, yang pertama, melawan emosi kita yang negatif. Saudara, misalnya nih ya, kita ini malas. Nah, itu emosi negatif. Kita butuh perang melawan kemalasan kita. Saudara, kita juga butuh saudara perang melawan apa? Tawaran dosa. Karena biar bagaimana dalam hidup kita ada tawaran-tawaran dosa. Tawaran untuk marah, tawaran untuk iri, tawaran bahkan untuk ngomong yang negatif. Saudara, dan kita butuh saudara skill of war. Saudara, tetapi pagi hari ini saya lebih bicara saudara ke perang terhadap kuasa kegelapan. Suka tidak suka, dimanapun kau tinggal, dimanapun engkau kerja, dimanapun saudara ya, hari-hari ini engkau berada, ada kuasa gelap yang terus berusaha mencengkeram, berusaha mengacaukan, bahkan berusaha untuk membunuh. Dan saya berdoa saudara harus punya skill of war. Pertama, setidaknya saudara butuh deklarasi. Saudara berkata mungkin bangun pagi dalam nama Yesus, semua yang bukan dari Tuhan kami hancurkan. Itu deklarasi saudara. Saudara butuh apa? Saudara urapi. Karena ayatnya berkata minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Jadi kalau saudara pergi kemana saja, saudara kasih minyak dan anggur, kantormu dan sebagainya. Saudara, itu juga skill of war. Tidak bisa dirusakkan. Saudara, yang ketiga saudara, saudara harus kenali ya apa yang dihadapi. Dan pakailah ayat-ayat firman Tuhan untuk mengalahkan itu. Nah saudara, saya cerita apa yang saya baru alami. Ya, yang baru saya alami. Saudara, saya kemarin hari Sabtu, karena ada teman baik dan donatur Mahanaim yang meninggal dunia. Saudara, jadi saya harus ke Surabaya. Saudara, itu aneh sekali. Sebelumnya saudara, tiba-tiba ada orang yang lain saya dan berkata begini, Bu, kalau tiba-tiba ibu mau dibawa pulang Tuhan bagaimana? Saudara, tiba-tiba ayatnya begitu. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Dan pada waktu saya lihat itu, saya mulai berbahasa roh di dalam hati kita, dalam hati saya. Saudara, dan Tuhan langsung bilang gini, hati-hati jebakan. Jawabanmu bisa dipegang oleh iblis. Saya langsung jawab, saya belum mau pulang.
Karena tugas saya belum selesai. Saya masih mau lihat lawatan. Saya masih mau lihat kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saya harus perang menghadapi semua kejahatan dan sebagainya. Pokoknya saya bahas begitu, saudara. Saudara, orangnya cuma bilang amin. Saya lolos. Saya bilang, aduh puji Tuhan ya, saya lolos. Saudara, saya berangkat tadi pagi, kemarin pagi jam 4 pagi. Saudara, masuk lagi WA. Saudara, dan WA ini berkata, Bu, saya melihat iblis datang dalam bentuk badai dan mau menyerang ibu. Saudara, saya langsung bilang, perangi, putuskan, batalin semuanya dalam nama Yesus. Tapi saya, saudara, tidak terlalu serius menanggapi. Saudara, dan kemudian saya pergi naik pesawat. Untungnya saya selalu biasa mengurapi pesawat, itu pasti, saudara. Saudara, jadi saya begitu duduk, saya urapi pesawatnya. Saudara, dan semua berjalan lancar. Walaupun dibilang akan ada berawan. Tapi pada waktu pulang, saudara. Saudara, saya juga urapi semuanya. Saudara, saya dari sana jam 2. Sampai di atas Halim itu jam 3 sudah sampai. Tiba-tiba pengumuman berkata begini. Kita tidak bisa mendarat karena ada badai di atas Halim. Wah, saudara ya, saya langsung bilang, aduh, ini yang tadi pagi itu dibilang ada badai yang mau membunuh. Saudara, saya langsung perang di atas. Dan saudara mau tahu, saya di atas Halim 2 jam, saudara. 2 jam itu muter. Aduh, saudara, itu suasana ngeri banget. Semua akhirnya berdoa, saudara ya. Pesawat berdoa semua. Di sebelah saya udah begini doanya, saudara ya. Udah, saudara ya. Saudara semua berdoa. Saudara, itu pesawat nggak enak banget lah kalau saudara tahu ya, di dalam badai. Saudara, pesawatnya tuh gini, saudara ya. Pesawatnya itu begitu, saudara. Aduh, bikin mual setengah mati. Saudara, dan kemudian yang namanya petir itu kelihatan di jendela, saudara. Jeder, petir. Saudara, dan itu benar-benar tidak kelihatan apa-apa. Saudara, itu awan sampai tidak kelihatan. Sampai diumumkan di pesawat itu, saudara ya, bahwa jarak pandang itu cuma 1 meter. Jadi gak bisa mendarat, gak bisa kemana-mana. Bahkan sebenarnya untuk jalan aja gak bisa. Gak lihat kalau ada pesawat lain tuh gak kelihatan sama sekali. Cuma 1 meter. Saudara, dan bayangin 2 jam dalam kondisi seperti itu lumayan, saudara. Saudara, lumayannya sebenarnya mualnya yang lebih lumayan. Kalau perkara matinya saya tahu pasti belum saatnya ya. Tapi mualnya saya bilang, Tuhan tolong. Gak lucu ya kalau saya muntah-muntah di pesawat gitu ya. Saudara, rasanya kok gak elegan gitu kalau saya muntah-muntah. Tapi itu kok sih gitu. Aduh, saudara, ini di sini nih rasanya. Saudara, dan saya perang 2 jam. Sebenarnya saya mau ngomel sama teman-teman termasuk Kak Puji. Soalnya Kak Puji di Pekanbaru sih, saudara ya. Saya mau ngomel, ini pasti doanya kurang kencang nih di Mahanaim nih ya. Jadi kayak begini nih ya, mau ngomel dikit, biasalah. Suka kalau ngomel itu. Saudara, dan singkat cerita, akhirnya pilotnya bilang begini. Bensin kita sudah terbatas. Jadi mau tidak mau kita harus mendarat. Dan bilang semuanya suruh pakai sabuk pengaman, semuanya pakai, saudara ya, pakai semuanya. Dan dibilang semua berdoa. Dan dia bilang mari kita berdoa, saudara. Dan dia bilang mau tidak mau kita harus mendarat. Ya, karena kondisi ya bensin yang sudah menipis. Tetapi dia bilang sebenarnya keadaan sudah agak mereda. Tetapi kabut itu belum hilang, saudara. Masih jarak pandang itu masih tinggal 2 meter. Ya, saudara, dan saat itulah saya tahu bahwa sebenarnya iblis ingin menghancurkan. Saudara, bayangin ya kalau saudara mendarat tapi jarak cuma 2 meter itu kemungkinannya sangat banyak, saudara, yang terjadi. Tapi dengan anugerah Tuhan lah saya sampai dengan selamat, saudara. Itu pendaratan terlama dan
Aduh, paling menegangkan karena gini ya. Udah mau mendarat muter lagi. Setiap kali mau mendarat terus, udah denger kan suaranya ya, muter lagi saudara ya. Saudara, pilotnya juga deg-degan untuk mendarat saudara. Tapi puji Tuhan lah, akhirnya kami mendarat. Walaupun pesawat yang harusnya 1 jam, saudara jadi 3,5 jam saudara. Baru sampailah saya di saudara ya, di Halim Perdana Kusuma kemarin. Saudara, jam 5:30 akhirnya baru mendarat. Sekali lagi, kita itu butuh waspada. Saya berpikir seandainya hari itu saya jawab saudara negatif. Saudara, kemudian ditambah saya tidak mengurapi. Saudara, ditambah saya tidak tahu bagaimana caranya berperang. Saudara, itu kemungkinan sangat mengerikan. Dalam hidup ini banyak saudara, hal-hal yang kita tidak sadari. Salah satu teman saya, saudara, hari itu dia mau berangkat, cuma biasa pameran, nonton pameran. Dan entah bagaimana saya itu sudah tidak enak sama keluarga ini. Saudara, dan saya sudah berkali-kali bilang sama dia, belajar perang. Belajar perang. Saudara, dan keluarga ini selalu jawab begini sama saya nggak suka perang-perangan. Ya, saya percaya aja sama Tuhan, titik. Saya ke gereja, oke. Tapi saya nggak suka perang-perangan. Saya sudah coba jelaskan, karena dia salah satu saudara ya, teman saya, walaupun tidak sering kebaktian di Manaim, tapi teman saya, saudara. Jadi saya sudah coba untuk terangkan, tetap jawabnya sama. Saya bukan orang yang suka perang-perangan. Saudara, singkat cerita, suaminya pergi ke pameran dan dia ditepuk, cuma ditepuk loh saudara, sama seorang penjaga stand. Kemudian dimasukin di kantongnya kartu nama, dibilang hubungi ya Pak. Saudara, sejak hari itu suaminya kayak linglung, jatuh cinta sama perempuan yang menepuk dia. Saudara, uangnya saudara semua dikasih perempuan ini. Bahkan singkat cerita saudara, suaminya meninggal dunia dalam waktu 2 tahun setelah uangnya diberikan ke perempuan ini. Saudara, kita tidak pernah tahu di mana ada jebakan, di mana ada kuasa-kuasa gelap, di mana ada rencana-rencana jahat. Karena itu hari-hari ini Tuhan bilang waspada, kuasai skill in war, supaya setiap kita bisa perang. Saudara, yang kedua adalah skill dalam technical work. Kemarin saya ngobrol sama beberapa anak saudara, dan dia berkata begini, dia masih muda saudara, 21. Saya bilang, kamu ini umur 21 kok sudah dapat gaji lumayan ya. Dan dia bilang begini, seringkali ada teman-teman itu yang tidak pernah mau belajar. Dia bilang, apa yang saya pelajari, dia sekolah elektro. Dia bilang, apa yang saya pelajari di sekolah mungkin cuma 10% yang dipakai dalam kerjaan. Tapi pada waktu saya itu mulai dipanggil dalam pekerjaan, dites, saya dikasih persoalan susah banget. Dan hari itu saya bilang gini, Pak, maafkan kalau saya tidak terlalu bagus, tapi beri saya waktu untuk mempelajari ini. Saya minta waktu 3 hari untuk mempelajari. Dia bilang itu padahal tesnya tidak ada di pelajaran sekolah. Dan dia bilang, saya tidak bisa. Dan itu benar-benar susah. Saudara, semua temennya langsung bilang begini, wah ini bukan bidang saya Pak, ini bukan bagian saya, wah saya nggak tahu ini. Saudara, tetapi dia mulai buka semua YouTube. Saudara, dia pelajari. Saudara, dia coba datengin teman-teman yang kira-kira tahu tentang itu. Saudara, dia tongkrongi, dia belajar. Saudara, dan dia bilang, hari itu saya benar-benar gak punya uang. Jadi dia bilang, pulsa saja saya gak punya uang.
Makanya saya pergi ke McDonald, dia bilang, ya cuma beli 1 Coca-Cola. Tujuannya apa? Refill, ya saudara. Dan dia bilang free wifi. Dan dia bilang saya di McDonald saya cari yang 24 jam. Dari pagi sampai malam, ya hanya untuk belajar. Karena saya nggak punya pulsa. Saudara, dia tidak punya pulsa. Dia tidak ngerti. Tetapi dia punya skill untuk mengejarnya. Tapi ada banyak orang, saudara begitu bilang dia gak punya pulsa, saudara dia juga saudara tidak bisa menyerah. Maka ujungnya mereka tidak akan pernah dapat saudara meraih kesempatan-kesempatan. Ini yang namanya skill dalam technical work. Saudara dan anak ini menyelesaikan dalam 3 hari. Akhirnya pada waktu dia presentasi, walaupun tidak sempurna, saudara bosnya terkesan. Bosnya langsung bilang begini, oke, kamu saya ambil. Saudara yang lain semuanya gugur, dia diambil. Dan dia bilang sejak hari itu dia nggak pernah saudara, ya saudara dapat kerjaan yang gampang. Selalu dikasih yang paling susah. Dan selalu dia harus belajar. Tapi akibatnya dia bilang setiap tahun Bu, gaji saya itu naik 50%. Terus naik 50%. Dan saya meningkat sangat cepat dibandingkan siapapun. Kenapa? Saudara, ada banyak orang berkata Tuhan gak memberkati. Tapi sebenarnya karena dia tidak menguasai technical, saudara, untuk work, untuk kerja. Dan saya berdoa buat semua yang di sini. Bahkan di sini banyak yang akan nanti kembali ke lapangan. Saudara, saya punya dulu membantu saya, namanya Mbak Susan. Hari itu saudara dia tidak pernah sekolah STT seperti kalian. Saudara dia cuma lulusan SMA. Itu pun sebenarnya dibantu karena dia masuk ke saya paket A saja, SD nggak punya. Saudara kerja di tempat saya ambil paket A, panggil paket B, panggil paket C. Dan pada waktu dia tahu dia dipanggil saudara ke Papua. Hari itu dia bilang sama saya, Bu, saya sudah mimpi 3 kali. Rambut keriting-keriting. Anak-anak yang kecil-kecil hitam-hitam keriting. Saya bilang, kamu tahu kan di mana? Saya tahu Bu, Papua. Saya bilang oke, siapkan diri. Sejak hari itu saudara, dia les. Dia beli buku resep, dia coba resep. Dia bilang kalau sampai di sana saya akan buka restoran. Saudara, dia ini mau pelayanan. Tetapi dia punya technical work. Ya, kemampuan, skill of technical work. Saudara kemudian dia apa? Belajar les gunting rambut. Dia bilang pokoknya di sana saya bisa gunting rambut sendiri. Tapi kalau kepepet cari duit buka gunting rambut. Saudara kemudian dia tidak berhenti sampai situ. Dia bilang, Bu, saya mau belajar bikin kue. Saya belajar bikin sabun. Saya belajar ya bagaimana kurikulum SD. Saudara, dan hari ini saudara dia menguasai, dia jadi kepala sekolah. Kenapa? Dia mempersiapkan diri dengan baik. Saya berdoa setiap kalian, jangan ada yang berkata ya saya STT, saya sekolah Alkitab. Itulah kenapa di Mahanaim kita tidak pernah membiarkan anak-anak cuma STT. Saudara, terus ngomongnya cuma Alkitab. Percayalah saudara, nanti masuk desa atau balik ya, saudara, persoalan tentang Alkitab, terjemahan siapa, sejarahnya bagaimana, itu mungkin cuma 10% berguna. Tetapi pada waktu saudara bisa main musik, pada waktu saudara bisa edit video, pada waktu saudara bisa bikin restoran,
saudara menguasai pertanian. Saudara bisa, saudara nari. Saudara bisa mungkin urusan apa, saudara bikin sekolah. Saudara akan sangat cepat untuk menjadi besar. Dibanding kalau saudara cuma tahu Yohanes, Petrus, bukan itu salah loh. Karena itulah ayah saya berprinsip saudara. Itu sampai ke cucu-cucu ya. Saudara dia bilang semua anak harus double. Kuliah, kerja, dan juga sekolah. Dan sekolahnya juga harus double. Sekolah Alkitab, tetapi juga sekolah sekuler. Tapi juga sekolah kehidupan. Saya berdoa setiap kita, mari kuasai, dan itulah wisdom, chokmah. Saudara yang ketiga, skill to compare. Saudara, banyak orang tidak bisa compare atau membedakan. Nanti teman-teman datang ya bilang gini, yuk ngerokok. Oke. Ya, saudara beberapa dibilang, yuk ya kita cobain ini, kita cobain. Oke. Bahkan tidak bisa membedakan mana teman. Saudara yang membawa kamu naik atau teman yang membawa kamu turun. Saudara dan anak-anak yang tidak bisa saudara ya, untuk membedakan saudara, mana saudara yang dia harus pilih, tontonan apa ya, pekerjaan apa. Dan ini masalah besar ya. Kalau saudara tidak bisa membedakan, ini masalah besar. Saya berdoa saudara belajar membedakan orang. Saya bersyukur saya dan suami saya itu dulu suka guyon saudara. Jadi kalau ada orang itu ya, kami itu suka saudara guyonan begini. Sifatnya gimana? Saya sama suami saya itu sama-sama pemimpin. Saudara, kami dari dulu, saudara, dari di Belanda, dari sekolah, kami selalu jadi pemimpin. Nah, kami harus selalu menghadapi banyak orang. Sehingga kami itu sering guyon saudara. Bahkan di televisi itu ada saudara ya. Kalau saudara di televisi, di YouTube itu ada saudara, ilmu membaca ya. Saudara membaca wajah ya. Kalau saudara berkata, "Bu, itu kayak Rama." Enggak saudara, enggak. Saudara percayalah, orang kalau bohong selalu ada gejalanya. Ya. Saudara percayalah, orang kalau saudara ya misalnya lagi tertekan, itu ada gejalanya di muka. Saudara. Dan itu ada, saudara, kalau saudara mau pelajari, saudara ada di di YouTube dan sebagainya, saudara bisa pelajari. Ya, kalau orang bohong matanya bagaimana? Ya, misalnya kalau orang pegang hidung tanpa sadar, saudara misalnya ngelap hidung terus, itu ada. Saudara, demikian juga, ya ini contoh yang lain nih. Kalau saudara orang itu ada hitamnya di bawah sini, itu jantungnya nggak sehat. Ya, saudara kalau misalnya ya setiap orang itu berbeda saudara. Kalau saudara lihat kukunya, saudara itu ada birunya, saudara itu nggak sehat. Ada banyak lah saudara. Bahkan saudara bisa tahu dia sakit apa. Itu hanya dari ciri-ciri seperti itu, saudara. Ya, dari ciri-ciri seperti itu. Sangat mudah sebenarnya kalau kita mau belajar. Nah, di TV itu juga seringkali ada kuis. Saudara misalnya lihat gitu ya, saya sama suami saya tuh kalau lagi iseng nyalain kuis itu. Terus kemudian nanti keluar, siapa yang berumur di bawah 40 tahun misalnya ya. Terus saya bilang sama suami saya, ini. Dia bilang ini. Siapa yang di sini misalnya teknik ya. Karena bahkan saudara, kalau saudara lama kebiasaan, orang yang lebih kuat di teknik sama orang yang lebih kuat di sains, mukanya itu ada bedanya saudara. Kelihatan saudara. Nah, kami sering ketawa karena skor kami sering sama. Saudara, kurang lebih saya sama suami saya itu kemampuannya sama saudara. Nah, sekali waktu suami saya kedatangan seseorang dan dia menawarkan suplai saudara batu bara.
Suami saya pakai batu bara dulu. Saudara, dan suplai batu bara bagus banget. Saudara, ininya bagus, kualitasnya bagus, harganya murah. Saudara, dicek sama suami saya, Google apapun semua. Dicek benar, perusahaannya ada, saudara, sumbernya ada, harganya bagus, kualitasnya bagus. Terus suami saya tuh ngomong begini, ini apa ya? Semua bagus, wajah tidak mendukung katanya. Saudara, saya ditunjukin fotonya. Menurut kamu gimana nih wajahnya? Waduh, saya bilang wajah kok penipu ya, saya bilang ya. Saudara nggak tahu, saya susah lah menjelaskan. Tapi kalau saudara belajar, nanti saudara akan tahu. Saudara, wajah penipu itu jelas, saudara. Saudara, dan saya bilang wajah kok penipu ya, saya bilang. Saudara, suami saya bilang benar. Ini gimana ya, saya cek semua. Kalau saya tolak, nanti bos saya bilang gila ya. Semua bagus, dicek semuanya. Ya, bagus, kenapa? Alasannya apa? Harga hampir beda banyak dengan yang lain. Tapi kalau saya terima, kok saya nggak bisa percaya ya. Ini wajah-wajah penipu. Ya. Saudara, akhirnya saya bilang udah berdoa aja lah. Minta Tuhan nyatakan. Tapi kamu undur-undur aja. Akhirnya sama suami saya diundur. Bilangnya gini, saya sudah punya janjian sama yang lain. Jadi tunggu 3 bulan lagi. Nanti 3 bulan lagi silahkan datang. Saudara, sembari kami berdoa, bilang Tuhan tolong nyatakan kebenaran. Saudara, baru kami berdoa seperti itu dalam 2 bulan. Orang ini terbongkar, saudara. Saudara, orang ini penipu besar. Selalu ngambil dari punya orang lain, bagus banget. Di tengah jalan dicampur sama yang lain. Dan itu menghasilkan kerusakan yang mengerikan. Saudara, dan seringkali dia mau dimasukkan penjara. Tetapi dia akan punya cara dan alasan untuk lolos. Pada waktu akhirnya ketahuan itu, kami ketawa, saudara. Kami bilang gini, aduh untung ya. Kami ini kenal wajah. Coba enggak, itu perusahaan suami saya bisa rugi MM-an, saudara. Karena begitu itu masuk, saudara, enggak bisa lagi dikeluarin. Batu baranya mana bisa dipilihin, kan enggak mungkin. Dan itu kalau saudara kualitasnya tidak bagus, suhunya tidak mencapai, maka ujungnya saudara semua kaca itu bisa hancur. Kerugiannya itu bisa miliar, saudara. Dan suami saya berkata gini, selamat. Ya, untung kita ini punya karunia untuk membedakan. Nah, dalam hidup ini, kalau saudara bisa membedakan, saudara akan bisa menjadi besar. Saudara, bedakan teman baik dan bukan. Bedakan pengurus atau pengaruh benar atau tidak. Bedakan, saudara, jangan bermain dengan orang yang membawamu turun. Tapi bermainlah orang yang membawamu naik. Pilihlah, saudara. Ya, kita sudah pernah dengar teladan dan kesaksian dari Peter. Saudara, saya itu semakin hari semakin dengar banyak tentang Peter. Saudara, kemanapun juga orang bilang, waduh itu sopan banget. Ya, itu anaknya sweet banget. Itu anaknya aduh rajin sekali. Saudara, dan dia bisa memilih untuk di rumah. Tapi seringkali dia memilih pelayanan. Dia bisa memilih, saudara, untuk mungkin bersantai-santai. Tapi dia selalu milih kerja keras. Dia bisa memilih, saudara, untuk tidak melakukan yang susah. Tapi saudara, berkali-kali sebenarnya dia itu dilarang. Karena dibilang, kamu masih kecil. Udahlah kamu pilih yang tinggal saja di sini. Tapi dia selalu memilih, saudara, yang susah. Pelayanan yang next level. Istilahnya kalau pelayanan dibuka untuk yang di atas ya 15 tahun. Maka dia sudah mendaftarkan diri walaupun usianya belum. Saudara, dia memilih. Karena itu menurut saya dia selesai sangat cepat. Dibanding banyak orang yang hidupnya puluhan tahun. Tapi tidak selesai-selesai kerjaannya. Kenapa? Karena milih santai. Karena memilih, saudara, bermalas-malasan. Saya berdoa,
biarlah kita punya karunia membedakan. Saudara, kemudian yang keempat, kita harus belajar punya menciptakan. Atau saudara membuka jalan. Saudara, ada banyak orang itu begini ya. Ya mana bisa. Belum apa-apa sudah berkata, gak bisa. Saudara, pada waktu awal saya memulai Mahanaim, saya bisa nyontoh siapa? Tidak ada. Waktu Tuhan bilang buat rumah singgah, tidak ada yang bisa saya contoh. Hari itu saya tidak punya uang. Hari itu saya tidak punya teman. Hari itu saudara saya juga tidak tahu cari jiwa di mana. Tapi sekali lagi, saya belajar untuk memulai dari nol. Saya mulai di pinggir jalan. Setiap yang lewat, setiap yang jadi pemulung. Saudara saya bilang masuk yuk ke rumah ibu. Saudara saya tidak punya uang, saya belajar. Waktu itu ada Goro, Indomart. Saudara saya berkata, Pak ada barang kedaluarsa yang remuk, yang jelek, yang hampir bau. Bolehkah saya minta? Hidup ini jangan terus diharapkan kau dapat fasilitas. Jangan diharapkan kau bisa menyontoh seseorang. Kadang-kadang ada banyak hal di mana engkau harus menciptakan. Engkau harus mencari jalan. Engkau harus punya ketetapan hati untuk menembusi. Saudara, dan yang terakhir, mari belajar untuk selalu di atas rata-rata. Saudara, saya belajar dari dulu, saudara. Ya, kalau saudara teman-teman saya misalnya, saudara buat musik biasa-biasa, saya akan buat musik dan tarian. Kalau teman-teman saya buat musik dan tarian, saya akan coba saudara, ya, bikin yang lebih. Misalnya drama musikal. Kenapa? Karena kalau saudara tidak belajar untuk mempush dirimu di atas rata-rata, memberi lebih baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, kepada pemimpin, maka saudara tidak bisa menjadi besar. Ya. Saya selalu melihat itu ada dalam Ibu Deborah. Saudara, istilah saya nih ya, orang akan melihat dia ya above the crowd. Kenapa? Karena selalu memberi lebih. Selalu berusaha, saudara. Pada waktu itu pandemik dan di mana-mana itu nggak bisa bikin KKR. Saudara, di mana-mana nggak bisa, saudara, untuk bikin acara. Terus hari itu saya ngomong di grand room di tempat kami, saya bilang gini, aduh, saya ini pengen KKR. Saya bosen, ya. Kebaktian cuma 150, walaupun di tempat lain bahkan tidak bisa kebaktian sama sekali. Tapi hari itu saya bilang ini, saya bosan. Untuk kebaktian cuma 50, 100, saya mau KKR. Pokoknya bikinin saya, siapapun yang bisa bikinin saya dimanapun. 500 ke atas saya berangkat. Saudara, dan gak banyak yang merespon. Yang lain malah ngomongnya begini, aduh ibu pandemi kok minta banyak-banyak. Ya kok mintanya 500.000 udah di Mahanaim aja. Kalau di Mahanaim bisa 500.000, tempat lain mana bisa. Tapi hari itu saudara, Ibu Deborah langsung bilang, bisa bu di Pekanbaru. Ibu siap khotbah di tengah hutan? Siap. Dia bilang, saya buatin 1.000. Ibu siap khotbah di pabrik? Siap. Saya buatin 500. Saudara, dia langsung menonjol. Setelah Ibu Deborah ada lagi yang banyak, Kalimantan Tengah. Di dalam hutan Sulawesi. Akhirnya semuanya ikutan. Dan akhirnya walaupun pandemik, kita bisa bikin KKR di mana-mana saudara. 500.000, 500.000. Tapi saudara, ya, Ibu Deborah membuka. Dan itu pertama kalinya saya khotbah di tengah hutan kelapa sawit. Tapi buat saya saudara, jelas dia menonjol. Nah banyak orang lebih suka saudara aman.
alon-alon asal kelakon. Itu istilah orang Jawa saudara ya, pelan-pelan asal nyampe. Tapi saya berkata di dalam dunia yang serba cepat, saudara harus belajar untuk mengejar. Amin. Nah, mari kita lihat ayatnya. Di atas semuanya, sebelum memulai segala sesuatu, ya ayatnya pakai the message, dapatkan hikmat. Karena itulah yang paling prinsip. Setelah engkau mendapatkan hikmat, dapatkan pengertian. Saudara, kita ini bisa kalau mau. Tapi banyak orang tidak mengejar hikmat. Saudara, banyak orang tidak minta pengertian. Saudara, kalau saudara bilang, Bu bagaimana caranya? Gampang, kita teruskan ayatnya. Saudara, 1 Raja-Raja 3 ayat 12-13. Aku memberikan apa yang kau minta. Jadi minta aja. Saudara, dan dia bilang, Tuhan bilang, aku memberikan hati yang matang, dewasa, penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tidak ada yang seperti engkau sebelum dan sesudahmu. Sebagai bonusnya, aku memberi kekayaan dan kemuliaan. Saudara, kalau saudara itu dapat hikmat, saudara dapat pengertian, pasti yang namanya kekayaan dan kemuliaan itu mengikuti. Pasti, saudara. Gak usah pusing. Itu pasti di belakangnya. Itu seperti bayangannya. Tapi kalau saudara gak ngejar hikmat, saudara ini yang masalah. Saudara mau ngejar kemuliaan dan kekayaan, itu lari dari kita. Nah saudara, dimulai dari apa? Minta sama Tuhan. Yang kedua adalah hati yang apa saudara? Matang dan dewasa. Saudara, ada banyak orang tidak pernah mendidik hati. Saudara, ini persoalan besar. Saudara, kalau saudara itu biasa mengumbar hati. Jadi saudara pengen marah, saudara jederin aja. Nanti melukai orang lain. Nanti saudara ngomong negatif, kotor. Saudara bilang, ya udahlah. Ini namanya hatinya gak matang. Ya. Saudara, ada yang gini, wah pokoknya lagi gak mood belajar. Lagi gak mood nyembah. Lagi gak mood latihan, gak datang. Ini gak bisa saudara. Hatimu sekali lagi tidak matang. Saudara, ada orang juga model gini, saya main sama dia karena cocok. Asik sih. Ya, dia suka makan, saya juga suka makan. Saudara, ini gak dewasa. Yang pertama, kalau mau dewasa, didik hati untuk memilih yang benar. Bukan memilih yang enak. Untuk memilih yang punya value. Saudara nilai. Bukan yang gampangan. Saudara, dan untuk selalu yang punya dampak positif. Dan jangan yang punya dampak negatif. Saudara, untuk mendidik hati dan menjadi matang, pilih teman bukan yang cocok, tapi teman yang melengkapi saudara. Nah ya, saudara, saya gak cocok sebenarnya sama Pak Luki. Pak Luki itu adalah orang yang menurut saya paling bertolak belakang sama saya. Kalau saya pengennya cepat, dia sangat teliti. Kalau saya ini penerobos, dia itu peneliti, saudara. Kalau saya ini selalu suka yang baru, dia suka yang rutin. Saudara, kalau saya suka yang rame, dia suka yang sepi. Tapi pada waktu saya ketemu beliau, saya tahu ini orang yang paling tepat untuk berjalan bersama saya. Saudara, saya mulai kenalan, dekat, saling membangun. Dan kemudian saya bilang, look, kita buat perjanjian. Kita akan selesaikan lawatan
selesaikan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Saudara, dan dia bilang amin. Saudara, kami sudah buat perjanjian 33 tahun yang lalu. Saudara, dan sejak itu kami berjalan. Saudara, setiap kali saya ini mau cerita nih ya, gitu ya. Saya tahu yang paling gak enak reaksinya pasti Pak Luki. Ya saya ini lagi cerita misalnya saya sebel sama orang ya, gitu ya. Nanti Pak Luki akan jawab begini, In, apakah bijaksana kamu berpikir begitu? Apakah bijaksana, apa untungnya kalau kamu marah? Pokoknya menurut saya saudara ya, dia gak pernah membuat saya itu bahagia mendengar komentarnya. Saking saya sebel sampai saya sebut apa? Karung basah saudara. Ya, setiap kali saya lagi semangat nih ya, gitu ya. Wah pokoknya saya buat ini, kita buat ini gitu ya. Pak Luki akan ngomong gini, In, hitung dulu, cek dulu. Jadi istilah saya, api semangat saya tiba-tiba kena karung basah. Bes. Saudara ya, makanya saya, Ibu Deborah, semua tahu, teman-teman dekat selalu tahu kita sebut karung basah ya. Selalu kita sebut, aduh itu si karung basah ya. Bikin cerita jadi gak seru. Kita udah memang seru gitu ya. Dia langsung jelas, lemes deh kita. Tapi itu orang yang paling saya perlukan. Itu orang yang paling melengkapi. Itu orang yang paling menyeimbangkan. Saudara, saya berdoa. Apalagi yang remaja yang masih belum punya jodoh. Jangan pilih jodoh yang cuma enak. Yang pasti harus dari Tuhan. Tapi alangkah baiknya kalau bisa melengkapi. Amin. Ya, melengkapi. Tapi melengkapi itu biasanya gak enak loh saudara. Melengkapi itu biasanya kayak Pak Kris dengan Ibu Deborah. Ini melengkapi ya. Beda banget, betul ya Pak ya? Beda banget. Tapi apa yang Ibu Deborah gak bisa buat, Pak Kris lakukan. Ini melengkapi. Ya, Ibu Deborah itu mamah tersibuk. Sampai gak pernah ya khusus nganterin anak sekolah. Betul ya? Tapi Pak Kris adalah papa terbaik, papa teladan is the best. Yang selalu mengantarkan anak-anaknya sekolah. Betul ya? Saudara, ya ini saling melengkapi. Ya, kalau saudara bisa mengerti ini, maka saudara akan menjadi matang. Dan begitu matang, saudara akan penuh hikmat. Penuh hikmat, satu langkah lagi dapat bonusnya. Saudara akan dapat kekayaan. Ya, mari kita teruskan, ini cuma contoh aja. Saudara, warisan Daud itu 1.800 triliun kalau dalam rupiah. Saudara, tetapi orang yang punya hikmat mewarisi bisa naikin sampai 17 kali. Saudara, kekayaan pribadi Salomo, saudara 31.000 triliun. Saya percaya kita ini keturunan Daud dan Salomo, amin. Ya, saya juga belum pernah lihat yang namanya angka triliun, belum pernah saudara, belum pernah. Tapi siapa tahu ya, di sini ada bos-bos yang tiba-tiba berhikmat, dipakai Tuhan luar biasa ya. Sampai tiba-tiba kayak Daud. Kayak Daud aja udah ajaib sekali, 1.800 triliun. Apalagi kalau kayak Salomo ya. Nah saudara, kita next. Bagaimana terus untuk bisa? Mari kita baca di Amsal 4, 20 sampai 21 di ya. Terus next. Amsal 4, 20 sampai 21 ya. Dengarkan baik-baik anakku sayang. Ini terjemahan The Passion. Semua yang aku ajarkan kepadamu perhatikan. Renungkan hikmat sampai menembus jauh ke dalam jiwamu. Kupas hikmat sampai itu memberikan kehidupan sejati. Dan kesehatan yang paling berjaya. Ya, dan menjadi jati diri. Saya pelan-pelan. Saudara, ada banyak orang kalau dengar firman itu sampai di kepala. Dan selama firman sampai di kepala berdampak cuma 20%. Itu kenyataan. Saudara, itu data. Semua pelajaran yang sampai di kepala
itu cuma berdampak dalam kehidupan 20%. Tetapi kalau saudara itu berkata, Tuhan, terus tembusi hatiku. Ya, terus saudara sampai nangis, saudara. Sampai tiba-tiba rasa sesuatu di mana saudara bertobat. Maka itu akan membuat saudara punya berapa? 60%. Berapa di sini yang bisa atau pernah merasakan ada firman, ada sesuatu yang nembus di hatimu sangat dalam sampai saudara tidak pernah lupa? Boleh angkat tangan? Saudara lihat sejak hari itu hidupmu berubah, betul kan? Tapi kalau cuma di kepala, dalam waktu 3 hari lupa, betul kan? Jadi mari minta saudara. Saudara berkata, Tuhan tembusi hatiku. Karena seringkali hati kita itu tebal, sombong. Saudara, hati kita mulai membeku. Hati kita itu penuh dengan persoalan. Sampai tidak bisa ditembusi. Saudara, dalam hidup saya seringkali berkata, tembusi Tuhan. Tembusi. Ya. Karena saya tahu kalau saya nggak ditembusi, maka saya tidak akan pernah berubah. Saya tidak akan pernah ditingkatkan dalam segala sesuatu. Tapi nggak cukup ditembusi. Saudara itu harus terus merenungkan. Sampai jadi apa? Dibilang kehidupan sejati. Saudara, the true life. Ya. Kehidupan sejati itu begini ya. Ada banyak orang kalau di depan orang misalnya baik. Shalom, ramah. Begitu sampai di rumah, kayak serigala. Ya, istri dimaki, suami, saudara, kalau suami juga sudah dicakar. Nah, ini nggak benar ya, saudara. Ini namanya kehidupan sejatimu nggak seperti. Saudara misalnya kalau di gereja, saudara nyembah Tuhan. Padahal di dalam ini flat. Saudara cuma nggak enak aja dilihat orang. Ini namanya belum kehidupan apa? Sejati. Saudara-saudara bisa lo pelayanan. Nanti kalau di tengah jalan ditanya, tadi khotbah apa Buin? Lupa. Ini kan enggak sejati. Ya. Dan saudara mari minta berkata, Tuhan renungkan. Setiap kali ada satu ayat dalam hidup saya. Misalnya saya pagi, saya doa dan tiba-tiba Tuhan kasih misalnya grande blessing. Waktu itu saudara di ulang tahun Mahanaim Tuhan bilang grande blessing itu sampai hari ini. Saya masih renungkan dan renungkan dan renungkan. Sampai itu harus jadi true life. Enggak bilangnya grande blessing. Tapi apa-apa mepet. Dan di hati ini khawatir. Saya berdoa saudara. Supaya saudara belajar merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan ayatnya berkata itu akan menjadi kesehatan. Ya, itu juga akan menjadi cahaya yang menyinari semua orang. Nah, kita teruskan satu lagi. Ya, satu lagi. Saudara, sebelum kita tutup. Jadi di atas segalanya, Amsal 4:22. Waspadai apa yang dicintai hatimu. Karena itu mempengaruhi semua dirimu. Perhatikan kesejahteraan batin dan jati dirimu yang terdalam. Karena dari situlah mengalir mata air kehidupan. Saudara, ini saya lihat dalam hidup banyak hal. Saya coba dan saya berharap ini memperingati saudara terutama anak-anak muda. Tapi ini juga buat kita yang sudah dewasa dan sebagainya. Saudara, saya punya teman. Saudara, dari kecil dia miskin, saudara. Dan sebenarnya kerinduan dia yang sejati ya adalah mendapat kekayaan. Saudara, dia jadi WL yang diurapi. Dia pengkhotbah yang ajaib. Saudara, tapi ada kerinduan di dalam, dan yang di dalam ini kerinduan terdalamnya memang gak pernah pelayanan. Kerinduan yang paling dalam bukan Tuhan.
Kerinduan yang paling dalam adalah kaya. Saudara, karena itu ayat ini berkata waspadai. Mari pelajari dan jujur. Yang paling dalam di hatimu itu apa? Saudara, dan di tengah orang ini sedang khotbah, saudara jadi WL diurapi. Ada seorang perempuan mendekati. Saudara, dan perempuan ini punya pabrik. Saudara, dan langsunglah dia nempel sama perempuan ini. Dan waktu itu ada seorang hamba Tuhan berdoa loh. Dan berdoanya bilang begini, perempuan yang sekarang bersamamu bukan jodohmu. Itu tegas banget saudara, saya saksinya. Dan hamba Tuhan ini bilang gini, kalau kamu menikah sama dia, maka kamu akan jadi merpati yang diikat, kemudian digunting bulunya, dan kamu akan dimasukkan sangkar. Selamanya kamu tidak akan terbang lagi. Saudara, selesai, kami teman-temannya semua tahu maksudnya. Kami langsung bilang putusin. Dia bilang itu hamba Tuhan salah. Maksudnya hamba Tuhan itu memperingatkan supaya saya harus tetap pelayanan. Kita bilang enggak, ngomongnya udah jelas. Itu perempuan bukan jodohmu. Dia bilang enggak, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengerti. Saudara, singkat cerita menikahlah dia. Dan ayah perempuan itu berkata dia harus jadi direktur. Singkat cerita dia tidak boleh pelayanan lagi. Hari ini seperti persis nubuatan itu. Dia tidak pernah jadi WL. Dia tidak pernah pelayanan. Dia digunting, dimasukkan sangkar. Dan merpati itu tidak terbang lagi. Karena yang paling dalam memang bukan pelayanan. Yang paling dalam adalah apa? Pengen kaya. Hati-hati dengan apa yang paling dalam kau cintai. Saya punya lagi satu orang ibu. Dia seorang saudara pelayan Tuhan. Gagah perkasa, warrior, pendoa. Mirip kayak Ibu Deborah tuh, naik gunung doa syafaat. Tapi yang paling dalam, dia pengen punya jodoh, menikah, punya anak. Saudara, keluarganya berantakan, jadi papa mamanya bercerai. Dan yang paling dalam, dia pengen itu. Hari itu ada seorang pria yang baik. Dan kami semua berkata, pria ini baik. Tapi tidak pernah pelayanan. Tapi dia bilang ini pria selalu care. Ini pria setia. Saudara, singkat cerita dia menikah. Dan pria ini benar-benar care, benar-benar cemburuan. Benar-benar gak boleh anaknya, saudara istrinya pelayanan. Alasannya banyak. Dan sekali lagi dia lenyap. Dan tidak pernah lagi terdengar beritanya. Karena apa? Karena yang paling dalam di hatinya memang keluarga. Saudara, dan hari ini coba cek dirimu. Kalau saya boleh jujur, yang di dalam saya memang saudara adalah Tuhan dan pelayanan. Dan itu yang saya kejar selama-lamanya. Setiap orang saudara ada keinginan terdalam dan suka tidak suka itu yang terjadi. Saya berdoa buat setiap kita. Saudara mau jadi besar, tadi saya sudah terangkan, kita butuh hikmat. Dan hikmat itu cokma, itu 5 tadi. Dan kita mau hari ini berkata, Tuhan, Engkau yang mengecek, menyelidiki, dan Engkau yang pegang. Supaya dia bawa kita. Waktunya tidak banyak. Dan Tuhan pengen sungguh-sungguh bawa kita semua menjadi besar. Mari berjalan bersama Tuhan. Amin. Mari nyanyikan, Tuhan memegangku dengan tangan kananmu. Biar dia megang dan bawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Tuhan, ini anak-anakmu
Hamba tahu hatimu ingin membawa mereka menjadi besar. Hamba tahu engkau mau jadikan mereka kuat, jadikan mereka pahlawan, tapi engkau juga mau jadikan mereka donatur, mereka patriot-patriot, mereka juga yang menerobos ke desa-desa, mereka juga akan menjadi hamba-hambamu. Mari pegang mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, biar mereka menjadi besar, biar mereka punya hikmat, punya kematangan ilahi Tuhan. Yesus memberiku kiara paracik, Yesus memegangku, bawa kami menjadi besar, bawa kami melekat kepadamu, bawa kami menggenapkan semuanya. Biar dari gereja ini muncul yang ilahi, muncul yang engkau